Dia tidak bersalah. Dia tidak melakukan kejahatan. Tetapi dia menerima itu semuanya. Adakah pada saat itu Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di surga, Bapa, aku serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang membalaskan ke mereka. Karena pembalasan haknya Tuhan. Yesus tidak pernah mencontohkan itu. Justru yang dicontohkan oleh Yesus adalah, ya Bapa, ampunilah mereka. Adakah saudara mengampuni orang yang jahat sama saudara? Atau justru sebaliknya? Karena kita merasa sebagai anak-anak kerajaan surga, orang-orang yang percaya kepada Yesus, maka kita punya hak. Selama ini begitu banyak orang Kristen justru belajar dan diajarkan bahwa dia punya hak dan dia punya kuasa karena dia percaya kepada Yesus Tuhan. Tetapi dia menggunakan berdasarkan keinginan dirinya sendiri. Begitu banyak orang Kristen berkata bahwa aku tidak berhak menghakimi. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada saat ini, salam transformasi. Di zaman dunia milenial saat ini saudara, kejahatan semakin bertambah-tambah. Justru dunia ini semakin lama semakin jahat. Seperti yang dikatakan firman Tuhan, bahwa dunia ini semakin lama akan semakin jahat dan semakin rusak. Saudara, bagaimana kita sebagai orang percaya menyingkapi cara hidup yang benar? Cara hidup yang benar adalah cara hidup yang bukan menurut kita dan bukan juga menurut kebanyakan orang. Tetapi cara hidup yang benar ada cara hidup yang menyukakan dan menyenangkan Bapa, yaitu cara hidup yang bisa menyenangkan dan memuaskan Bapa di surga hanya melalui cara hidup Tuhan kita, Yesus Kristus. Melihat kejahatan di mana-mana, melihat bagaimana perlakuan orang-orang dengan tidak adil itu di mana-mana. Mungkin saudara saat ini juga sedang mengalami pengalaman-pengalaman hidup diperlakukan dengan tidak adil. Mungkin saudara difitnahkan segala hal yang jahat. Mungkin saudara dibully. Mungkin saudara yang tidak melakukan kesalahan tetapi saudara dinyatakan bersalah. Mungkin saudara yang pada saat ini mengalami kekurangan atau kesulitan tetapi orang lain merendahkan saudara. Semua perlakuan yang tidak adil itu jangan kita sesali. Tetapi jadikan itu bagaimana kita melihat sebuah kesempatan di mana kita bisa bertumbuh, manusia batiniah kita, kehidupan kekristenan kita bisa semakin murni di hadapan Bapa di surga. Saudara, semua itu mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus bersikap dan bertindak terhadap setiap kejahatan. Begitu banyak orang tidak bisa terima ketika dia diperlakukan dengan tidak adil. Begitu banyak orang mungkin marah dan kecewa ketika dia mungkin dijahati, difitnah, dijelek-jelekan, saudara. Tetapi adakah kita bisa mengampuni orang yang berlaku tidak adil kepada kita? Atau justru sebaliknya, karena kita merasa sudah menjadi orang-orang yang percaya kepada Yesus, dan merasa berpikir bahwa segala kuasa ada di tangan kita, maka kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus dan menghinakan orang lain, menjatuhkan orang lain. Begitu banyak orang yang dalam kehidupannya menerima pengajaran bahwa kita sebagai anak-anak kerajaan surga, kita punya kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka apapun yang kita minta, kita bisa memintanya dalam nama Tuhan Yesus, saudara. Dan bahkan pakai ayat sekalipun ketika ada orang yang jahat kepada kita, dia berdoa dan dia berkata begini, penghakiman bukan hak kita, tetapi itu haknya Tuhan. Justru, maka dari itu dia berdoa. Dan dia berkata bahwa karena penghakiman haknya Tuhan, aku berdoa kepada Bapa di surga. Aku serahkan orang yang jahat kepadaku kepada Bapa di surga. Biar dia yang menghakimi orang yang jahat itu. Apakah ini yang diajarkan? Kelihatannya benar. Kelihatannya ini cara hidup orang Kristen. Tetapi apakah yang Alkitab ajarkan kepada kita? Apa yang diberikan teladan dan contoh oleh Tuhan Yesus Kristus? Benarkah kita harus menyerahkan orang-orang yang jahat kepada kita, kepada Tuhan, biar Tuhan yang mengadili mereka? Mari, kita mengingat dan mengenang kejadian. Mari kita mengintrospeksi diri kita pada saat kejadian Tuhan Yesus Kristus diperlakukan dengan tidak adil, diperlakukan dengan jahat dan kejam, serta keji. Saudara, mari kita baca dari Lukas 23, ayat 33. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu,
yang seorang di sebelah kanannya, yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat," dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Saudara, begitu jahat. Bahkan pakaiannya pun dibuang dan dijadikan undi pada saat itu. Tetapi apa yang Yesus berikan contoh di sini? Dia sudah diadili, dia diludahi, dia ditinju, bahkan dia dimahkotai duri, dan dia disalibkan. Dia tidak bersalah. Dia tidak melakukan kejahatan, tetapi dia menerima itu semuanya. Adakah pada saat itu Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di surga, "Bapa, aku serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang membalaskan ke mereka, karena pembalasan haknya Tuhan." Yesus tidak pernah mencontohkan itu. Justru yang dicontohkan oleh Yesus adalah, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Adakah saudara mengampuni orang yang jahat sama saudara? Atau justru sebaliknya? Karena kita merasa sebagai anak-anak kerajaan surga, orang-orang yang percaya kepada Yesus, maka kita punya hak. Selama ini begitu banyak orang Kristen justru belajar dan diajarkan bahwa dia punya hak dan dia punya kuasa karena dia percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Tetapi dia menggunakan berdasarkan keinginan dirinya sendiri. Begitu banyak orang Kristen berkata bahwa aku tidak berhak menghakimi. Dan aku serahkan orang-orang yang jahat, yang berlaku tidak adil padaku. Aku serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan membalaskannya yang jahat itu. Saudara, bahkan saya sering mendengar kalau ada orang jahat kepada kita, lalu kita membalas, selesai sampai di situ. Tapi kalau kita menyerahkannya kepada Tuhan dan Tuhan akan membalaskannya, itu jauh lebih besar dan lebih dahsyat. Sebenarnya di sini, kalau kita pikir-pikir, yang jahat kita atau orang itu. Kalau kita mau menyadari dengan cara kita seperti itu, berpikir bahwa kalau kita balas, ya sudah cukup penderitaan dia, pembalasannya. Tapi kalau kita serahkan kepada Tuhan, maka dia akan mendapatkan pembalasan yang begitu besar. Berarti kita menjadi orang yang sangat jahat dan lebih jahat dari orang yang jahat kepada kita. Kalau saudara merasa saudara bukan orang jahat, justru tidak melakukan seperti ini. Kalau kita mengikuti Yesus, justru kita harus meneladani dia. Yesus yang disiksa sedemikian rupa, dia dianiaya, dia dicambuk, mengalami penderitaan, bahkan dia harus memikul salibnya sendiri, dan dia dipakukan di situ dan dia digantung di kayu salib. Justru dia lakukan apa? Bapa, ampunilah mereka. Yesus memberikan contoh kepada saudara dan saya. Justru kita harus belajar mengampuni mereka. Kita harus mendoakan mereka. Bukan mendoakan, menyerahkan mereka kepada Tuhan, supaya Tuhan yang mengadili mereka, supaya Tuhan yang menghakimi mereka. Tidak, saudara. Justru dia mencontohkan bahwa kita harus mengampuni mereka. Karena mereka tidak tahu. Karena mereka tidak pernah terpikir dalam pikirannya bahwa ada kehidupan kekal yang menantikan mereka. Mereka tidak pernah berpikir dalam pikirannya bahwa kehidupan di dunia ini ada batasnya. Sehingga mereka semua hanya melihat hidup yang ada di dunia ini, yang ada batasnya. Tetapi Yesus mau menunjukkan ada kehidupan yang tidak ada batasnya. Ada kehidupan yang tidak terkira dan tidak terhingga dibandingkan dengan kehidupan di dunia ini. Sehingga saudara dan saya, kita harus belajar mengisi kehidupan yang terbatas di dunia ini. Bagaimana caranya supaya kita bisa hidup dan masuk dalam kehidupan kekal di surga yang kekal tersebut, saudara. Kalau kita masih berprinsip kita serahkan kepada Tuhan, biar Tuhan yang membalaskan yang jahat itu dengan caranya Tuhan, berarti kita memilih untuk masuk dalam kehidupan kekal di api neraka. Saudara, kalau Tuhan saja bisa mengampuni orang yang bersalah, mengapa saudara dan saya kita tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Katanya percaya kepada Yesus, katanya beriman kepada Yesus, katanya mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tetapi mengapa pribadimu, perilakumu, perkataanmu, sikapmu tidak mencerminkan Yesus yang hidup di dalam hidupmu? Memperingati kematian Yesus di kayu salib, justru kita harus berjuang. Kita harus berusaha bagaimana mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Mengampuni orang-orang yang mereka jahat sama kita. Sama seperti ketika Tuhan Yesus Kristus, dia diperlakukan dengan tidak adil ketika dia dijahati orang lain. Dan semua musuh-musuhnya itu, dia doakan, Bapa, ampunilah
mereka. Adakah saudara saat ini mengampuni setiap orang yang bersalah? Adakah saudara saat ini mengampuni orang-orang yang berlaku tidak adil? Kalau saudara masih belum mempraktekkan itu, berarti saudara belum menghidupkan Yesus dalam hidup saudara. Berarti saudara masih mau dagingnya yang hidup. Saudara belum meneladani pribadi Yesus. Saudara belum berusaha bagaimana bisa mengenakan karakter Kristus dalam diri kita. Orang yang beriman, orang yang percaya kepada Yesus, dia harus bisa menghidupi dan meneladani cara seperti Yesus hidup. Ketika diperlakukan jahat oleh musuh-musuhnya, justru dia mengatakan, Bapa, ampunilah mereka. Mari saudara, kita berjuang, kita berusaha untuk terus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dan janganlah menyerahkan mereka kepada Tuhan. Minta Tuhan yang mengadili dan menghakimi, membalaskan yang jahat dengan yang jahat. Tapi kita harus membalas mereka dengan cinta yang tanpa syarat. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara. Salam transformasi.